Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas merawat toleransi beragama di Indonesia. Pak Zuhairi, mungkin apakah dalam setiap kegiatan keagamaan perlu menambahkan sikap-sikap dalam menghormati dan menghargai antara umat beragama, atau di ajarannya seharusnya sudah ada tapi mungkin orang-orangnya yang berkeliru tentang ajarannya? Jadi begini, memang agama itu harus dipahami dengan benar. Yeah. Karena ketika agama dipahami secara salah atau salah kaprah, maka kemudian akan terjadi deviasi, penyimpangan-penyimpangan. Contohnya adalah teroris yang selalu menggunakan jubah agama. Itu kan berbahaya sekali. Maka kita beruntung misalnya di dalam tradisi NU ada pesantren, kita diajarkan luar biasa ditempa, belajar sejarah, belajar teologi, belajar falsafah, belajar logika, belajar tafsir, interpretasinya, belajar fikih tentang hukumnya. Oleh karena itu agama harus dipahami dengan benar. Nah, ini kata kuncinya adalah pendidikan. Tetapi juga kita mempunyai khazanah sejarah bangsa ini, bahwa para pendiri bangsa luar biasa mengajarkan kepada kita tentang bagaimana agama dimaknai dalam konteks kebangsaan. Misalnya, sekali lagi saya selalu bangga menjadi kader dari Nahdlatul Ulama karena saya ditempa untuk bagaimana memahami agama dalam konteks kebangsaan itu. Nah, ulama-ulama NU dalam muktamar tahun 84 di Situbondo mengatakan bahwa begini, ulama-ulama, bahwa Pancasila bukan agama, tetapi Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Oleh karena itu tugas kita sebagai warga negara adalah mengamalkan Pancasila dalam konteks kebangsaan. Sebab kita, walaupun kita beragama Muslim ya begitu, tetapi kita kan berada di Indonesia yang bineka, yang beragam, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Protestan, ada Konghucu, bahkan aliran kepercayaan. Maka kita harus membangun kebersamaan. Maka ulama-ulama NU itu mengatakan bahwa ya kita harus bersaudara sesama Muslim, tetapi persaudaraan kita itu harus juga dileverage dalam konteks kebangsaan. Maka muncul ukhuwah wataniyah. Tetapi ini tidak cukup karena kita hidup di alam yang global, maka ukhuwah basyariyah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Nah, kita sudah punya contoh bagaimana Paus Vatikan dengan Al-Azhar, Gereja Al-Azhar, Paus Fransiskus membangun satu kesepakatan piagam kemanusiaan. Saya bangga sekali. Bahkan sebenarnya oase-oase keteladanan bagaimana memaknai agama dalam konteks kebangsaan, dalam konteks kemanusiaan itu luar biasa. Nah, sekarang tinggal bagaimana ini digemakan kembali hingga masyarakat grassroots yang paling bawah. Tentu media sosial sekarang, karena bagaimanapun sekarang orang beragama tidak lagi melalui media-media yang selama ini konvensional, tapi melalui media sosial. Maka pesan-pesan kebaikan, kearifan, kebenaran dari tokoh-tokoh agama, para pendiri bangsa, Paus dan Gereja Al-Azhar, ulama-ulama yang turut menjadi bagian dalam Indonesia ini, itu harus diterjemahkan dalam konteks media sosial. Sehingga generasi yang muda, maka misalnya saya gitu ya, selalu memberikan contoh kepada anak saya, ini yang harus dibaca tokoh-tokohnya. Kalau mau belajar agama, ini loketnya. Jadi memilih sosok-sosok dalam belajar agama, terutama Muslim, Romo, agak rumit sekarang. Karena semua kemudian semua menyodorkan, semua menyodorkan. Maka tugas kita adalah pendidikan dalam membangun toleransi dimulai dari keluarga. Orang tua juga harus sadar. Jangan sampai anak-anaknya salah memilih ustadz. Kalau kita lihat misalnya bom-bom yang terjadi belakangan ini, itu kan gara-gara salah memilih ustadz, salah memilih sosok dan figur. Maka oleh karena itu menurut saya belajar agama yang baik dari sumber yang baik itu menjadi salah satu cara kita untuk terus bagaimana toleransi digaungkan dan menjadi warisan bangsa ini. Baik, Romo, mungkin pertanyaan yang sama, apakah dalam setiap kegiatan keagamaan sekarang kita masih perlu menambahkan sikap-sikap toleransi? Saya lihat 3 modelnya ya kan. Yang pertama antar agama, pertama agama itu sendiri, biasanya muriah semuanya, tapi baru di dalam sendiri, di altar atau natas segala macam. Tapi yang kedua, kita lalu memanusiawikan bahwa shalom, keselamatan itu mesti keluar. Maka mulai banyak kerjasama kemanusiaan pada kebetulan, pada bencana alam, pada semua
tindakan karitatif termasuk solidaritas itu, nah itu bahasa kedua. Jadi tidak mungkin kita beragama tanpa wujud manusiawi mengasihi itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah ketika orang udah sampai pada tingkat, mari kita berbangsa, bersaudara ini, di Indonesia sudah dirahmati oleh Tuhan sendiri. Coba kemerdekaannya kan dikatakan atas rahmat berkat Allah, coba. Ini kan dahsyat Indonesia ini. Jadi yang ketiga ini kita lalu mensyukuri dengan Pancasila itu sendiri. Maka satu, butuh keteladanan, butuh dari yang kecil-kecil mulai dari keluarga, butuh kita tidak hanya bersaudara bergandengan tangan dalam upacara-upacara, tetapi real. Dan itu saya mau mengatakan dalam soal-soal keadilan, penegakan hukum, tapi juga soal saling membantu kesejahteraan sosial satu sama lain. Dan itu kepedulian, itulah yang lebih penting untuk mereka yang miskin, mereka yang tersingkir itu semua. Dan ini mesti harus menjadi kekuatan kita untuk tadi membahasakan nyata itu dalam keteladanan mengenai Pancasila itu sendiri. Oke, baik Romo, mungkin untuk closing statement kita singkat saja, bagaimana kedepannya untuk membangkitkan toleransi lebih dan mungkin dilanjutkan nanti dengan Pak Zuhairi. Silakan Pak Romo. Begini, sebenarnya tanpa kita menghayati merawat toleransi, jadi sebenarnya toleransi ini sudah bagus sekarang. Karena kalau kita tidak toleran dengan perbedaan, kita sudah hancur. Seperti di benua lain semua. Tapi karena kita sudah ke sana, maka untuk merawatnya, tolong kembali ke masing-masing ajaran atau pemahaman itu sendiri, bahwa kasih cinta pada sesama itu paling penting sekali. Nah, karena itu untuk merawat, saya kira kerjasama gotong royong, saya belum lama ini diberitahu rumah-rumah adat kita yang tempat lain dan seluruh Nusantara ini hanya akan terbangun ketika ada semangat yang paling pokok, gotong royong. Dan ini kan Pancasila diperas dengan gotong royong itu sendiri. Tidak ada kerja baru semua tanpa gotong royong itu sendiri. Ini yang harus dirawatkan oleh kita semua yang beda agama dan semua. Baik Romo, mungkin Pak Zuhairi? Ya, tentu toleransi itu bukan kata-kata, tetapi dia adalah tindakan, ya kan. Maknanya toleransi adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman. Nah, oleh karena itu menurut saya bagaimana toleransi itu diterjemahkan dalam tindakan semakin banyak, dan itu menginspirasi banyak orang. Jangan sampai yang kelompok-kelompok radikal ini yang menginspirasi. Lalu kemudian yang kedua adalah ya mencari titik temu itu, dan titik temu dalam berbangsa kan sudah ada Pancasila. Nah, tinggal bagaimana Pancasila kembali digaungkan dari setiap momen gitu, tidak hanya presiden yang ngasih sepeda, tapi semua tokoh agama di gereja, di masjid, di pesantren, di wihara, semua bahasa Pancasila ini menjadi bahasa bersama. Lalu kemudian kita berharap bahwa Indonesia akan semakin kokoh dan Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana membumikan toleransi ini. Baik, terima kasih Pak Zuhairi dan Romo atas perbincangan hari ini. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Newsroom.